Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Jadi video ini itu pasti sudah kalian tunggu-tunggu buat kalian yang penggemar Innova Diesel. Nah, jadi di video ini itu saya akan menjelaskan bagaimana menservis kaki-kaki Innova Diesel yang dimana permasalahannya itu kalau misal kalian belok ini ada bunyi kletek-kletek. Jadi itu sebenarnya yang rusak apa, lalu penanganannya gimana, itu kalian harus ngikutin video ini sampai akhir. Dan juga yang kedua, apabila di video ini saya juga akan menjelaskan bagaimana Innova Diesel yang sudah agak pendek, maksudnya yang kebetulan Innova ini saya sudah ganti pertain yang turun sekitar 5 jari. Nah, ketika sudah pendek itu seringkali ada bunyi jeduk kalau kena lubang, apalagi kena lubang yang lagi kecepatan tinggi, ada bunyi jeduk gitu. Jadi gimana sih cara menghilangkan bunyi jeduk itu di Innova Diesel yang sudah agak pendek, sudah diganti pernya, atau mungkin kalau misal kalian juga nggak ganti per juga ada mengalami hal yang sama, itu kan bisa ngikutin video ini sampai terakhir. Nah, jadi ceritanya gini, ketika beberapa minggu lalu saya habis dari Jakarta itu, mungkin kan saya kalau naik tol lumayan kenceng ya, tapi biar cepet nyampe, kebetulan kalau di tol istri juga mendukung kenceng gitu supaya cepat nyampe gitu, karena kan lumayan nggak betah di jalan ya. Nah, jadi ketika saya lagi di Jakarta itu atau di Tangerang, saya membawa Innova Diesel saya ini, itu ketika lagi di high speed di tol dan kebetulan jalan aspal. Jadi kalau kalian tahu di jalan aspal itu kan pengendalian atau respons setir itu jadi sangat presisi ya. Jadi suara ban itu jadi kerasa. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres itu pokoknya jadi kayak ketahuan banget gitu. Nah, kebetulan yang lagi di jalan aspal tuh saya waktu jalan lurus, setir ini ngikutin kemudi saya itu ada bunyi kretek gitu. Jadi itu nggak enak banget rasanya ketika di jalan tol. Lalu setelah berapa lama saya biarkan, ketika sudah sampai Semarang, saya lagi parkir, itu suara makin kerasa gitu. Walaupun mungkin kalau kalian dengerin sekilas ini ya, itu nggak kerasa, tapi sebenarnya suara itu kerasa banget ketika kita lagi berbelok. Lalu yang kedua itu setelah kemarin saya pakai ke luar kota, ke Jakarta, ke Tangerang atau Jakarta, itu kaki-kakinya juga ketika melewati lubang itu jadi jeduk gitu. Saya entah kenapa, mungkin karena perel sudah custom atau gimana, hari ini saya mau bawa ke Understyle untuk ngebenerin kaki-kakinya. Jadi siapa tahu kalian mengalami hal yang sama, misal setirnya, respons setir ini jadi ada bunyi kretek-kretek, atau mungkin ketika kalian per standar atau kalian sudah ganti per lebih pendek itu dan ada bunyi ngejeduk, nah itu kan kalian bisa mendapatkan informasi dari video ini. Saya sendiri sampai sekarang saya belum tahu nanti solusinya seperti apa. Semoga nanti kita bisa dapat solusinya. Oke. Nah, jadi kalau kita ngomong ada kerusakan pasti kan ada gejalanya. Jadi gejala yang pertama, ketika mesin diesel itu kan getaran lumayan kenceng ya. Ketika posisi stop seperti ini, lalu saya belokkan segini, itu ada bunyi gitu. Jadi getarannya setir itu ada getaran yang lumayan kenceng gitu ya. Itu adalah gejala yang pertama. Nah, jadi gejala yang kedua itu ketika saya lagi di jalan lurus seperti ini ya. Kebetulan ini jalannya aspal, saya berjalan 60 km per jam. Itu ketika berbelok segini ada bunyi, ada getaran yang lebih kencang dibanding waktu lurus. Dan juga ketika berbelok seperti ini ada suara kretek gitu. Jadi itu sepertinya memang ada sesuatu yang nggak kenceng, atau ada yang patah, atau ada yang getas, atau ada yang rusak. Jadi kita nanti mau bawa ke bengkel Understyle untuk ngecekin kaki-kaki Innova ini. Nah, jadi juga yang terasa di setir Innova saya ini, selain getar-getar juga sepeleng setir itu kalau lurus dia jadi ada sepeleng gitu. Jadi seolah-olah setir ini kalau lurus dia bisa kayak belok ke kanan sendiri, ke kiri sendiri dalam nominal yang sedikit ya. Maksudnya bukan yang wah beloknya jauh gitu, enggak. Jadi kepresisian setir ini jadi berkurang. Nah, lalu yang kedua adalah problem atau masalah yang ada di bagian kaki-kaki, terutama bagian belakang. Jadi kayak kemarin saya cobain itu ada yang jeduk. Jadi contohnya seperti ini ya. Semoga dapat. Kalau lagi jalan lumayan kencang nih, kalian bisa lihat ada suara jeduk. Nah, kedengeran nggak yang bagian belakang?
jeduk gitu, ada sesuatu suara yang agak mengganggu. Nah ini jadi bunyi jeduknya tuh seperti ini ya. Ini saya coba rada kencang dulu melewati posisi tidur. Bunyi jeduknya seperti ini. Nah itu kedengeran ya bagian belakang jeduk gitu ya, apalagi kita lagi high speed di tol itu agak mengganggu buat saya. Oke. Nah ini kita udah sama masternya Understel. Ketemu lagi sama Mas Tandi Harton Understel. Halo. Nah ini kalau ada pokoknya langganan dari Nissan Juke sampai Innova, cuman Innova rada jarang kesini. Iya, Innova sebenarnya agak kuat. Innova kuat untuk kaki-kaki. Nek Juke dulu kayak muncul-muncul terus ya. Aku datang terus. Ini gimana Mas? Nah jadi ini keluhannya gini Mas. Ini ketika lagi parkir belok itu feeling setirnya tuh kayak ada suara kretek gitu. Terus getaran waktu belok, waktu parkir jalan pelan sama waktu jalan di tol. Waktu jalan di tol itu kita kan nyetir kan kayak gini ya Mas. Itu lagi belok itu ada getaran yang lumayan kencang gitu. Ini Mas, kalau untuk kecepatan tinggi sambil belok biasanya lakar roda itu kocak. Kemungkinan besar itu lakar roda kocak. Jadi ketika gitu. kecepatan tinggi belok sebelah kiri itu lakar roda ada yang kocak, biasanya dia getar. Tapi ini engine mountingnya sendiri ini getar. Oh ini engine mountingnya getar ya? Engine mounting sudah lentur ini. Oh oke. Jadi tuh kalau pas jalan parkir dia ada bunyi keret gitu. Ya, feeling setirnya kurang presisi gitu. Sama ketika jalan kencang terus di tol dan kena lubang atau goncangan jeduk, karena ini habis tak ganti per Mas. Ya, per ini yang nggak standar. Ya. Ini per nggak standar ini. Jadi kalau untuk pertin kalau agak dalam lubangnya dia harus dikasih stopper. Oh gitu ya. Jadi travelnya tin itu terbatas. Ketika lubang agak dalam, kalau Innova bawaannya nggak ada stopper, dia pasti natap. Oh, jadi gitu harus ya. dipasangi stopper meskipun asnya Innova itu kecil. Tapi kalau sudah pakai tin harus pakai stopper. Oh gitu ya. Untuk meredam supaya kalau aslinya nggak ada stoppernya ya. Bawaannya sendiri kalau untuk Innova tidak ada. Oh gitu. Ya. Kalau mobil lain ada ya. Mobil lain ada. Juke itu ada ya. Juke ada. Kalau ini sebenarnya karena dia kan dipendekin ya Mas ya. Tin itu kan lebih pendek travelnya. Jadi dia natap. Oh gitu. Oke. Jadi kayak natap langsung ke besi gitu ya. Jadi jeduk gitu ya. Harus kena karet dulu kali ya. Harusnya ada stoppernya. Lah ini maksudnya Mas Andi kalau misal masang stopper ini nanti bisa ya? Nanti akan kasih stopper. Oke. Jadi nanti dicekkan dulu aja atau Mas mungkin dibongkar. Lah ini proses gimana nih? Nanti kalau kecepatan tinggi yang belok ada sedikit getaran itu biasanya di laker kocak. Kalau ini lakernya nggak dengung, tapi laker kocak. Ini kocak ya Mas? Kemungkinan besar. Kalau dari keluhannya kemungkinan besar nanti saya cek dulu lakernya kocak. Oh, aku pikir kaki-kaki loh Mas. Terot atau apa kayak yang Juke dulu ya. Kalau terot ini bagus. Aman ya? Aman. Terot tracknya aman. Oke. Terus gimana Mas? Kira-kira feel nyetirnya oke enggak ini? Kalau ini yang paling utama engine mounting. Engine mounting over. Sudah lentur, jadi getarannya over. Lah kalau engine mounting tuh kayaknya Innova ada beberapa ini ya, beberapa engine mounting ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Dua ya? Dia pakai dua engine mounting. Oh. Kalau dari nyetir gini bisa ketahuan enggak Mas? Ini yang kena engine mounting mana jadi gitu. Jadi gini, kalau ngetes engine mounting khusus untuk mesin yang apa ya? Gini apa ya? Horizontal ya? Lurusnya horizontal ya? Kalau lurus horizontal, kalau untuk sambil jalan pasti tidak bisa. Tapi ketika gitu. kita parkir gini, kita masuk D atau masuk R, kita injak rem, kemudian kita gas, kelihatan mana yang lebih turun. Ini yang sebelah kiri. Oh gitu. Nah, kelihatan ini di dashboard. Oh ini nih kelihatan nggak ya? Dashboardnya turun sebelah kiri. Iya ini turun sih betul. Dashboardnya turun. Jadi kayak lebih buang ke kiri gitu ya? Betul ya? Pecah atau lentur. Oh jadi jadi kalau gitu untuk ya? mesin yang horizontal ya, kalau ini horizontal vertikal ya, lurus ke depan lah. Iya, lurus ke depan, pangkon di kanan kirinya bodi. Cara untuk ngetes pangkon mesin mana yang kena tanpa harus bongkar sebenarnya caranya ini. Oh gitu, jadi direm, masuk ke gigi. Oh bukan gigi ya? Di R. Oh di R ya? Di R kita gas. Oh. Pasti ada yang turun salah satu. Oh gitu ya Mas ya? Ini bisa kelihatan. Jadi tanpa bongkar udah bisa ngecek sudah bisa. Ya? Kalau sistem seperti Innova, Fortuner mau ngecek yang mana yang lentur atau yang jebol, caranya seperti itu.
Oh, lah kalau vertikal Mas, kalau misal apa vertikal gitu, mesinnya kayak mesin-mesin bensin gitu. Ya. Kalau model vertikal yang model dia pakai 4 mengkap kanan kiri depan belakang, kalau tidak membuka kap mesin nggak bakal bisa tahu. Oh, jadi ini ya lebih mudah ngecek yang gini ya Mas, lebih mesin mudah ngecek yang gini, yang lurus gini mesin. ya. Oke. Tanpa harus buka mesin, kita di dalam sudah tahu mana yang jebol. Oke, siap. Ya wis itu nanti karena ini kan kalau pagi biasanya udah penuh, tak bookingin dari sore dulu, tak inepin aja Mas. Jadi bisa kalau besok sore atau lusa nanti dikabarin aja. Oke, siap. Siap, makasih Mas Adi. Makasih Mas. Nah jadi akhirnya untuk mobil Innova saya ini udah keluar bengkel dari bengkel Understyle. Saya akan tunjukin habisnya berapa, lalu jadinya apa yang diganti, dan setelah diganti apakah sudah jadi betul semua atau belum. Oke. Jadi kemarin di info bahwa ini sudah diganti untuk ininya ya. Jadi yang pertama engine mounting sebelah kiri udah diganti, itu ori 750.000. Lalu kebetulan saya juga ganti kampas rem yang keramik, itu ongkosnya 50.000. Untuk stopper juga saya sudah ganti, itu masing-masing 25.000, jadi totalnya stoppernya 50.000. Lalu ini setel understyle, ini mungkin jasanya kali ya, maksudnya kemarin dikencang-kencangin semua, lalu dicek-cekin bearingnya juga, ternyata bearingnya masih bagus, sudah dicek-cek semua dan dikencang-kencangin semua di bagian understyle-nya. Nah kita mau ngecek gimana sih setelah jadi. Nah ini untuk engine mounting sebelah kiri dia bentuknya seperti ini ya. Nah jadi ini bisa dilihat nih teksturnya, dia sudah pecah-pecah. Di sini sudah pecah-pecah ya, sudah pecah semua, karetnya udah getas nih, bisa lihat di sini udah lumayan parah, karena ya maksudnya mungkin ini dari baru belum pernah diganti. Tapi menurut saya engine mounting itu sekali diganti juga lama sih, bukan barang yang fast moving. Kemungkinan nanti 100.000 km atau berapa puluh ribu kilometer lagi baru diganti. Oke, kita langsung ngecek seperti apa setelah di servis kaki-kaki Innova saya ini. Nah jadi ini adalah kode-kode partnya, insulator engine mounting. Ini original, made in Thailand ya. Ini Toyota Genuine Parts, dan kebetulan kalau Toyota itu sama Lexus, tahu saya pabrikan spare partnya itu sama. Nah jadi setelah diservis engine mounting segala macam, sekarang saya mau coba nyalain. Wah, ternyata mesinnya waktu starting dia lebih halus. Iya, lebih halus, lalu ya getaran mesin jadi lebih halus juga. Saya nyalain AC ya, saya nyalain AC supaya nggak panas. Lalu saya coba masuk ke transmisi, sekarang masuk ke R. Wih, hilang. Jadi suara jeduk itu hilang total, ya nggak total sih ya, kira-kira mungkin kalau tadinya suara jeduk itu bisa bilang 4, sekarang tinggal 1 kayak gitu. Jadi udah berkurangnya sangat jauh sekali. Dan ini ketika R saya coba mundurin, itu ternyata di bagian situ sudah nggak turun ya. Dan kita coba masuk ke D. Nah ternyata nggak ada jedukan sama sekali. Oke, jadi kesimpulan setelah ganti engine mounting sebagian kiri yang tadi rusak, yang kemarin rusak itu, ternyata getaran-getaran di transmisi ini hilang, dan juga ketika masuk ke R dan D itu hilang. Nah jadi setelah itu saya mau cek gimana saat berbelok, karena kemarin kalau berbelok itu ada getaran gitu ya. Karena ini kebetulan kalau Innova ini dia nggak EPS, bukan termasuk mobil yang menggunakan sistem power steering EPS, tapi dia masih power steering standar. Makanya Innova ini banyak yang mengeluhkan berat, tapi ya seperti itu. Dan ini hilang ya. Nah kemarin ternyata di setel di setel understyle itu nggak, tanpa penggantian part itu membuat ini suara ini hilang sih. Jadi nggak ada getaran-getaran apa gitu, ini hilang. Nah sekarang kita mau ngetes gimana jalan lurus lumayan kenceng, dan ketika respon setir ini dalam keadaan lurus dia getar-getar nggak. Oke. Nah sekarang kita cobain gimana akselerasi ketika jalan lurus. Lihat setir, ternyata nggak hilang ya. Ternyata hilang ya. Jadi respon setir jadi lebih presisi, getaran-getaran hilang, dan maksudnya ketika ada belok sedikit gini, itu getaran-getaran juga nggak ada. Jadi setel understyle kemarin sih menurut saya cukup memuaskan buat saya pribadi, saya pakai sendiri.
Lalu saya cobain remnya juga pakem banget karena menggunakan keramik. Nanti kita ngetes satu kali lagi di sana, dan yang terakhir kita mau ngetes apakah stoppernya itu bisa menghilangkan bunyi jeduk ketika kena lubang atau polisi tidur. Nah, kita mau akselerasi, jadi kita akselerasi juga getarannya hilang. Ketika jalan 60 km per jam, ini juga getaran di stereo itu hilang sih, mantap. Nah, ini kita mau cobain ketika melahap polisi tidur. Ya berkurang sih, walaupun mungkin belum hilang 100% ya, karena mungkin emang mobil ini pendek, tapi berkurangnya lumayan. Jadi kalau mungkin kemarin skala 1 sampai 10 itu jedoknya di angka 7-8, ya sekarang di angka 3 sampai 4. Kita mau ngetes sekali lagi aja biar lebih pasti. Siap-siap. Ya. Nah, kita cobain sekali lagi gimana waktu akselerasi dan melahap polisi tidur. Ya, masih sama. Jadi belum hilang total, tapi berkurang dari range 78 sampai ke range sekitar 3 angkanya. Jadi masih ada jeduk tapi sudah berkurang jauh. Seperti itu. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya banyak ya di Innova ini ya. Maksudnya ketika kalian punya permasalahan itu, mungkin kalian bisa cek dengan salah satu part yang berhubungan dengan karet-karetan gitu, seperti engine mounting. Lalu jika kalian sudah membuat Innova kalian lebih pendek, itu kalian wajib pasang stopper seperti itu. Oke, itu aja bosku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.